Ya nggak tahu ya, tapi menurut saya ini mukjizat dari Allah. Ah, Karena dari kecil, saya dulu nggak punya basic sepak bola. Saya nggak punya sekolah sepak bola. serius, Bang? Serius, saya baru main bola itu usia pelatihnya Om Riki Darman. Kita mau TC nih. Saya nggak tahu TC itu apa. Sumpah demi Allah, saya nggak tahu. Di usia 18 tahun, 17 tahun itu apa itu TC? Dia udah jauh tinggal, dihajar langsung. Tapi masih main terus sampai babak pertama selesai. Masih main. Babak kedua 5 menit jalan, babak kedua masih main. Tapi habis 5 menit itu kaki ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah berdiri aja di lapangan kan, tegak aja di lapangan, bilang kenapa ini, kenapa ini? Sabar. Itu orang paling sabar saya lihat. Saya Sabar merinding, ya? saya merinding sekali ini. Wih, Masya Allah. Mada gitu ya dulu. Mada dulu. Tapi ya itulah, lancawan mada kete daripada mada gandang lah. Oh, tim ada ya, Bang. Mada juga dulu. Acok kan yang di guru sebelah mah ya. Jangan kan juga berang guru. Kan usia dari rumah, cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Desa Bola Minang 1. Masuk kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Desa Bola Minang 1. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh. Karena rumah beliau jauh, tapi sebenarnya beliau dekat dengan kita gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh bersama beliau, di sana apa sudah tahu tuh. Melihat wajahnya sudah kenal kan. Sekarang kita berada di Galeri Cafe di Jalan Berok Nipah nomor 40F ya. Itu tidak jauh dari Jembatan Sinurbaya. Galeri Cafe ini berbeda dengan kafe-kafe yang lainnya. Bedanya apa di sini bedanya? Di kopinya kita di sini diperoleh dengan manual brew. Jadi siapa penikmat kopi ini paham itu manual brew itu. Jadi diracik secara manual gitu. Ini eksklusifnya di sini gitu. Dia ada 2 floor, ada 2 lantai. Karena kami berdua ini nggak merokok, jadi kami pilih lantai yang ada AC-nya. Jadi bagi Dusun Anak Minang 1 penikmat kopi yang ingin santai, yang ingin briefing teman kantor atau mau bikin tugas kuliah, ini mantap ini buat hangout di sini. Mantap sekali untuk hadir di sini di Galeri Cafe di Jalan Berok Nipah nomor 40. Baik, kita langsung saja sapa abang kita, Abang Octavianus. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat mana. Kenapa Abang nyasar ini ke Padang ini? Nyasar ya? Nyasar. Ya. Enggak nyasar sih. Enggak nyasar ya? Enggak nyasar. Memang ada tujuan kita ke Padang untuk mengambil lisensi B diploma PSSI. Oh, lisensi B ya? Kepelatihan. Pelatihan ya? Alhamdulillah. Jadi Abang stay di Jambi ya? Sekarang memang stay di Jambi. Stay di Jambi. Stay di Jambi. Kenapa Abang sampai stay di Jambi gitu? Kenapa nggak di Padang gitu? Panjang cerita. Tahun 2010 saya nikah. Nikah dengan istri orang Padang tapi dia berdomisilinya di Jambi. Oh. Istrinya kan kebetulan Poluan, jadi kita ngikut. Oh. Ngikut kemana istri. Kirain tadi kakak orang Jambi bukan ya? Bukan, orang Pariaman. Orang Pariaman. Orang Pariaman, Orang tapi Awak juga ya? orang Awak juga. Tapi sudah lahir di Jambi, keluarganya juga di Jambi semua. Oh gitu. Merantau ke Jambi ya? Merantau ke Jambi. Terpaksa lah Bang merantau juga ke Terpaksa Jambi. kita ikut, padahal planningnya waktu bujang itu kan tinggal di Jambi, udah bikin persiapan lah rumah di Padang semuanya. Tapi kita nggak tahu kan ke depannya seperti apa. Ya, mungkin kedepannya Allah mengirim Abang untuk apa itu? Untuk revolusi sepak bola Jambi kali. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Oke Bang, berarti aktivitas sekarang di Kota Padang ambil license ya? Iya, sudah hampir 2 minggu ini kok. Sudah hampir 2 minggu kita fokus. Tiap hari ini udah black white. Pagi praktek, siang teori, sore praktek lagi, sore malamnya belajar lagi. Iya. Jadi kalau boleh tahu Bang, itu ending program itu seperti apa ya? Apakah kayak kalau ada program-program ngambil sertifikat lainnya kan ada ujian gitu ya.
Kalau ini ujiannya gimana? Sama ujian, kita malah ada 3 kali ujian praktek. Alhamdulillah ini baru kelar nih ujian prakteknya. Tinggal 1 ujian teori lagi, terakhir nanti hari Selasa. Terus 2 hari ke depan ini itu tuh fokus kita disertasi sama presentasi match analyze. Jadi kan dia 2 modul ini, Bo. Ya. Modul pertama kemarin udah selesai, kita gitu. ada libur 1 bulan. Nah, waktu libur itu kita dikasih tugas sama instruktur. Jadi bukan libur ya? Bukan libur, kerja lagi, malah lebih berat lagi. Kita bikin tugas, bikin video latihan, bikin logbook. Jadi memang kita ini tidak untuk bersantai-santai gitu. Tadi abang bilang disertasi gitu. Disertasi ini kayak apa ya? Kayak ngambil doktoral aja gitu. Disertasi itu seperti apa ini kalau buat program? Disertasi pas tadi tema yang saya dapat itu tentang mengubah mindset harus juara di sepak bola usia muda gitu. Jadi pas itu tugas saya, jadi kita carilah seperti bikin makalah ya. Bikin, terus sudah dapat semuanya. Nah, itu kita presentasikan di depan audiens, depan teman-teman kita yang para coaches yang lain. Nah, tapi dalam bentuk gambar, gambar-gambar. Nah, gambarnya itulah yang kita kasih penjelasan yang panjang gitu loh. Menarik ya Bang ya. Ringkasnya saya menangkap tadi bahwasanya sebagai pelatih selain kemampuan tentu pemahaman sepak bola dan segala macamnya, kemampuan menulis juga ya. Menulis, presentasi, IT ya. Wah, semua. Jadi yang nggak biasa presentasi di depan publik, grogian juga ya. Ampun. Ya kan? Ada 10 orang lagi teman-teman yang belum mau tampil karena itu tadi. Grogi ya. Karena masih, ya saya sih berani nggak berani ya kita pasti tampil juga. Akhirnya memberanikan diri, oke, tampil duluan. Dan awalnya memang ada anxiety juga kan, sampai ke kamar mandi berapa kali, kedinginan semua seperti itu. Orang teman-teman coaches yang udah punya klub juga kalau sudah berhadapan dengan yang namanya presentasi ini, semuanya ada groginya, ada gemetarnya gitu. Iya, artinya untuk jadi seorang pelatih sepak bola profesional juga butuh kemampuan selain IT ya. Public speaking ya. Iya, betul. Sepak bola modern seperti itu. Dan sana satu yang ingin jadi pelatih nggak cukup ya, hanya bisa main bola, pemahaman sepak bola, tapi nggak bisa public speaking, nggak bisa komputer, laptop, nggak ngerti IT juga masalah jadinya. Masalah sekali. Jadi pelatih kita sepak memang bola harus, modern ya. Iya. Nah, sepak bola holistik semua. Sebelum kita cerita panjang lebar nih, kan dulu sana satu pasti ingin tahu nih ceritanya abang dulu sepak bola. Tapi sebelum sampai ke sana gitu. Mumpung saya masih ingat, nanti khawatir saya lupa gitu. Mengubah mindset grassroots ya, sepak bola usia dini bukan untuk juara itu. Nah, apa sih hasil temuan abang gitu? Karena itu tadi, saya melihat masih banyak sekali coaches yang itu berpikiran di saat mereka memenangkan sesuatu di usia dini, mereka kadang menganggap itu sudah prestasi yang luar biasa. Udah puncaknya gitu ya. Padahal kita sebagai coach, kebanggaan kita, kepuasan kita kan ketika anak itu sampai ke level top performnya di level profesional mereka gitu. Top karir ya. Top karirnya di level profesional. Tapi bukan di tempat saya, di mana-mana kan banyak kejadian, apalagi yang marak sekali ya pencurian umur. Betul. Itu salah satu. Kalau kita bicara sepak bola usia dini ini kan nggak usah kita bicara yang sempit ya Bang ya. Kita bicara secara nasional aja ya. Kita di kelompok usia kan kita Indonesia ini paten-paten ya. Wah, luar biasa Bang. Itulah. Kita di usia grassroots, usia dini, kita selalu berprestasi. Iya. Untuk Asia Tenggara kita berprestasi. Tapi kenapa pada puncaknya di top levelnya seharusnya mereka sudah menemukan permainan terbaik, sudah harus berkarir di level profesional. Tapi di saat itu mereka down. Menurut abang problemnya apa? Kalau menurut saya problem mereka itu bermacam-macam. Termasuk yang paling menonjol saya menilainya adalah star syndrome-nya. Star syndrome ya? Star syndrome-nya itu. Apalagi dengan kehadiran sosmed sekarang ya. Ya, betul sekali. Star syndrome ya. Betul sekali.
Itu selain apa tadi ya, ada proses pencurian umur segala macamnya ya. Star syndrome. Ya, star syndrome itu kebanyakan sekali. Kita bisa melihat sendiri kan, yang rombongan yang timnas U19 yang juara. Iya. Sekarang malah yang muncul yang pemain-pemain yang dulu menurut saya yang biasa-biasa aja. Ryuji Utomo, Iya. Yanto Basna, Iya. Hanif Sabandi. Yang Tapi mereka punya progres ya. sekarang mereka semakin bagus karir mereka. Iya. Itu menurut saya pemain ya profesional sejati yang tahu kita nyari duit di sepak bola, kita harus seperti apa. Wah, ini Gitu. apa ya? Kuliah betul nih buat mungkin kami tidak berkarir di sepak bola ya, tapi karena kita menikmati dan menyaksikan gitu, ada dinamika yang kita lihat di sepak bola ini gitu. Ketika sebuah prestasi tidak konstan gitu, harusnya kan ada progres gitu, Iya, tapi malah yang terjadi kan ada decrease, penurunan. Iya, increase. Nah, di apa itu, Abang, di pengambilan lesen di yang Abang ikuti, apakah itu dibahas itu mengenai star syndrome? Dibahas Dibahas ya? semua aspek sepak bola dan ini masih hangat-hangatnya. Ini barusan dibahas semua. Kenapa pemain yang sudah dulunya di junior bagus-bagus tiba-tiba hilang, itu dibahas. Terus ya itu tadi tuh yang mindset sepak bola usia dini yang meneruskan juara. Semua hal-hal tentang sepak bola yang sekarang holistik itu dibahas semua gitu. Di teori kami sekarang. Mantap. Mudah-mudahan nanti apa ya, ilmunya memang mengkristal ya. Amin, oleh Abang ya. Amin. Dan insya Allah bisa membawa apa namanya positif lah untuk provinsi tempat Abang sekarang nanti ya, Jambi ya. Jambi. Ya. Nantilah kita bicara kampung kita. Nah, masa kecil ini, kenapa seorang Octavianus itu sampai mengabdikan diri memilih sepak bola itu? Apakah itu sebuah accident gitu kebetulan atau memang ada planning dari awal? Gimana ceritanya, Bang? Ya nggak tahu ya, tapi menurut saya ini mukjizat dari Allah. Karena dari kecil saya dulu nggak punya basic sepak bola. Saya nggak punya sekolah sepak bola. Serius? Serius, saya baru main bola itu usia 16 tahun. Serius? 16 tahun? Iya. 16 tahun berarti SLTA ya? Iya, baru SLTA. Dan itu klub pertama saya itu, saya latihan di lapangan Matador, itu ada namanya klubnya Osram. Iya, kita tahu dulu datang ke lapangan main bola. Nah, tapi sebelum itu saya main badminton, SD badminton. Semua olahraga hampir saya coba. Pernah gulat dulu waktu SD. Jadi pantesan masih gulat. Ya, jadi waktu itu tuh ya kelebihan saya menilai itu saya punya flexibility tubuh yang bagus gitu. Itu aja. Jadi apapun bidang olahraga kita bisa. Iya, kelenturan tubuh saya bagus, itu aja waktu itu kelebihan. Dan ketika saya mulai sepak bola itu saya ngerasa kok nggak lama saya bisa mencapai permainan terbaik saya gitu. Lama bisa mencapai permainan terbaik maksudnya? Nggak lama gitu loh. Ketika saya menekunin sepak bola itu cepat cepat ya. Cepat, karena itu tadi saya sudah punya modal. Iya, menarik bagi saya gitu. Kalau saya aja yang sepak bola udah mulai dari SD udah sepak bola. Nggak bisa jadi pemain profesional. Abang umur 16 tahun gitu. Prosesnya seperti apa gitu? Anak 16 tahun bisa gimana sih? Saya benar-benar bilang ke diri saya harus menjadi orang. Maksudnya itu ya bisa sukses gitu. Iya. Dan saya coba untuk latihan sepak bola, walaupun minim dukungan dari orang tua, walaupun seadanya, bahkan dari rumah jalan kaki, tempat saya latihan itu lumayan jauh. Mohon maaf Abang, yang utama ini, kenapa tadi kan banyak banyak cabang olahraga. Iya. Kenapa akhirnya memilih sepak bola? Nah itu yang utama. Karena itu tadi saya melihat dulu kita kan Liga Downhill, tertariknya dari sana gitu. Oh gitu. Terus kebetulan juga kakak saya waktu itu cewek kan, punya teman juga mantan pemain zamannya mantan senior yang lama itu. Jadi saya melihat mereka, kok bagus-bagus. Nah waktu itu juga pernah sempat nonton mereka latihan di Gor Agus Salim kan, melihat
wah main bola. Itu dari sana tuh memang sudah pengen seperti itu, tapi apa kesampaian nggak dengan modal yang nggak punya sama sekali gitu kan. Tapi itu yang saya bilang, saya nggak tahu kenapa ini mukjizat apa, tiba-tiba di usia 16 tahun baru memulai sepak bola, di usia 17 tahun itu memang jalannya ke sana. Saya diambil sama klub Kinantan Iya. untuk kejuaraan Liga Remaja Semen Padang. Waktu itu tim yang ikut tuh Pratama Semen Padang, Diklat Padang. Tim ada 8 tim waktu itu, termasuk saya dari Kinantan itu. Nah, dari 8 tim itu kami Kinantan ini juara 2 Piala Semen Padang itu. Juara 2, juara satunya Diklat, karena Diklat memang superior lah, memang waktu itu mereka pemain-pemainnya juara Popnas, juara Popil, juara-juara semua gitu kan. Nah, mereka itu kan udah 3 tahun latihan tuh di SMA 5 kan. Nah, betul. Saya yang orang yang baru memulai sepak bola. Setelah turnamen itu selesai, Piala Semen Padang, saya dipanggil untuk seleksi. Jadi masing-masing tim yang dari luar itu kan dipanggil 2 pemain itu. Dari Cincin dipanggil 2, dari Makudung dipanggil 2, saya termasuk dari Kinantan dipanggil 2 orang. Nah, sekitar ada 20 pemain yang seleksi. Saya sendiri yang kepilih gitu loh. Dari luar itu. Nah, waktu itu saya terpilih, saya kaget, kok bisa kepilih gitu. Sampai waktu itu pelatihnya Om Riki Darman, kita mau TC nih. Saya nggak tahu TC itu apa. Sumpah demi Allah, saya nggak tahu. Di usia 18 tahun, 17 tahun itu apa itu TC? TC ini ngapain? TC ini rupanya diinapkan kita di Semen Padang. Iya, itulah rasanya, ya Allah, bersyukur sekali itu. Berarti pas dibilang pertama TC kita nggak, TC ini apa gitu. Beda case-nya kalau TC udah tahu kayak gini. TC alhamdulillah gitu. Saya nggak tahu. Udah sampai di mes baru kayak gini TC. Diinapkan gitu. Saya kasih tahu orang tua saya, ya Allah mas, saya dulu tinggal orang tua kan di Kota Baru Banuaran itu kan. Bilang, orang tua juga nggak tahu apa itu TC. Saya tinggal di Semen Padang bilang gitu. Nah, prosesnya di situ saya lewatin. Saya ingat sekali, saya digaji waktu itu tahun 99 50.000 sebulan. 50.000 sebulan. Tapi kita udah masuk tim Pratama itu kan, masih tahap seleksi gitu. Nah, waktu itulah di Pratama itulah saya ketemu teman-teman yang Ki Ardiles, teman saya semua, satu letting lah kan. Berarti boleh dibilang pas di Pratama abang baru memperoleh ilmu sepak bola profesional yang sebenarnya kan? Iya, betul. Di sana saya baru menemukan, karena hari pertama seleksi itu Om Riki Darman bilang, hari ini jadwal kita jogging 45 menit. Jogging 45 menit, biasanya kita datang lapangan main bola. Iya. Jogging 45 menit, baru berapa menit saya jogging, saya muntah. Pusing ya? Wah, nggak kuat ini, latihan apa ini. Hari kedua, besoknya naik tangga, turun tangga lagi, sampai gendong-gendong teman. Saya lakuin lah. Hari ketiga saya nggak datang lagi. Kenapa? Karena ngerasa berat sekali latihan main bola seperti ini, saya nggak tahu bener. Kita melihat, main di lapangan kayak gini. Iya, main bola. Nah, nggak tahu kenapa Om Riki Darman sama pelatih fisik Pak Ben waktu itu datang ke rumah. Datangin orang tua saya, rumah saya lagi nggak di rumah. Abang kemana waktu itu? Nggak tahu saya kemana, mungkin pergi main-main gitu kan. Capek nih gitu. Iya, orang tua bilang tadi Om Riki kesini, bilang apa mah? Disuruh latihan lagi kan. Nggak kuat mah latihan bola kayak gitu. Padahal saya baru keluar rumah sakit waktu itu kan. Main bola nggak mau lah main bola. Gitu. Abang serius keluar masuk gitu aja? Capek ya, nggak mau gitu. Iya. Masuk Semen Padang susah loh. Nggak kuat, bener nggak kuat. Latihan sepak bola, ya kita tahu datang dulu main bola, passing bola game, passing bola game. Di usia 16 tahun. Kita dapat fun-nya ya. Iya. Tapi nggak kebayang kalau perjuangannya kayak gini. Seperti itu prosesnya gitu loh untuk menjadi pemain sepak bola. Tapi nggak tahu setelah Om Riki nyuruh datang lagi, 1 minggu apa 2 minggu saya berpikir lagi. Ya Allah, kayak gini saya pengen sekali menjadi pemain bola, pengen merubah kehidupan keluarga, orang tua semua kan. Sampai orang tua juga bilang, ayolah ke sana nak gitu. Dah, saya tekadkan lagi, oke, saya gabung lagi. Apapun risikonya saya hadapin gitu kan. Jadi dari keinginan dari hati itu, dan di sanalah mulai prosesnya. Suka duka, pahit, manisnya semua saya hantam aja. Ya, sampai alhamdulillah waktu itu kami tim Pratama itu juara 3 nasional gitu loh. Juara 3 nasional, dan tim itu dipertahankan lanjut untuk Porda waktu itu kan, habis Porda, Porwil, PON,
Nah di Porwilnya itu se-Sumatera Juara kami ya? juara 2003 itu kan. Mohon maaf abang, waktu itu generasi abang siapa sih selain Generasi emas Sumbar waktu itu. kita bilang emas ya? Ya waktu itu kiper ada Afrianto di PON itu kan. Terus di belakang dulu ada Suyatno, ada Hengki Ardiles, Tommy Pranata, Rifki Firdaus, Yusra Antoni, Feby Martika Chandra, Budi Kurnia, sampai Febri Hamzah itu. Semua nama yang disebut beredar di Liga. Main di Liga semua waktu itu. Berarti bisa dibilang generasi emas ya? Iya, karena itu tadi, karena line up kami dan bahkan juga ya kami hampir merata sih, ada 18 pemain itu kualitasnya hampir merata, semua hampir jadi pemain. Iya, experience speak ya, pengalaman berbicara. Jadi bukan klaim ya, tapi Iya, faktanya fakta seperti itu bisa. ya. Nah, pertama kali itu debut senior itu kapan? Tahun 2003. 2003 asal itu 2000. pelatihnya? Pak Suatman. Oh, Pak Haji ya. Mana Tapi ceritanya? waktu itu kan saya udah di level senior, tapi masih diperbantukan untuk Porwil waktu itu kan. Statusnya terdaftar tapi masih diperbantukan untuk Porwil. Nah, saya nggak pernah memikirkan saya harus bermain bola. Saya hanya memikirkan saya harus latihan, dan latihan. Soal tampil atau tidaknya itu biar coach yang menilai sendiri. Sampai kejadian 2005-2006, ini benar sekali demi Allah, saya nggak tahu siapa Ismet Sofyan waktu itu. Itu kita main di Persija. Main di Jakarta. Jakarta di Lebak Bulus. Lebak Bulus masih ada ya? Lebak Bulus. Nggak tahu kemana saya main bola kok badan ini kerasa paling enak sekali. Ismet Sofyan kelanggan timnas waktu itu kan. Kok malah terbalik, saya yang lebih agresif, lebih gampang lewat. Sampai dia emosi waktu itu injak jari saya. Dia denda waktu itu. ya? Ismet 20 juta waktu itu. Mungkin dia denda dan sanksi lah waktu itu kan. Dan di situ saya ngerasa, oh main bola kok enak sekali. Waktu itulah ada coach RD juga yang langsung komunikasi dengan saya, pengen saya bergabung dengan beliau waktu itu. Gitu. Ada yang lupa tadi itu bang? Berarti debut pertama dengan Semen Padang Senior itu ingat kapan? Tahun 2003 itu. Tapi hanya main 2 menit apa 3 menit. Tapi saya ngerasa Masih ingat lawannya apa? Nggak ingat saya. Nggak ingat. Tapi saya ngerasa wah tampil aja udah. Itu udah luar biasa gitu. Udah bisa dikasih kepercayaan untuk turun. Itu udah luar biasa, bahagianya, senangnya gitu. Nah, itu awalnya. Nah, hal yang menarik bagi saya adalah ketika abang masuk Pratama tadi sempat ngambek latihan. Kemudian setelah itu ada mindset di kepala ini. Oh saya latihan. Transformasi perubahan dari mindset malas latihan tadi menjadi giat latihan itu apa penyebabnya? Apa alasannya? Faktornya itu tadi, keluarga. Keluarga? Kenapa keluarga? Ya kehidupan keluarga yang ya boleh dibilang jauh lah dari kata sejahtera itu. Jadi Mohon maaf abang ya, bapak ibu? Bapak saya cuman tukang las, ibu nggak kerja, di rumah. Kami berenam beradik kakak. Berenam, abang nomor? 5. Wah, keluarga kaya ya, keluarga besar ya, maksudnya besar rame Besar, gitu. rame. Sama kita sama rame. Nah itu penyebabnya yang membuat saya termotivasi untuk bisa untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Dan mungkin juga Allah ngasih jalannya ke sana karena memang tiap hari tanpa saya memikirkan dalam benak saya harus latihan, saya harus jadi pemain, saya latihan, saya jadi pemain gitu. Saya nggak memikirkan orang-orang bilang mau kemana, gitu. Nggak peduli. Saya pulang ke rumah, dari rumah tuh saya jogging ke Teluk Bayur kemana-mana. Saya siang hari saya lakukan itu. Udah apa ya? Ibaratnya udah terdoktrin ya kepalanya ya. Yang awalnya menolak untuk latihannya. Tapi yang namanya anak muda bang, sama seperti kita waktu kecil. Pasti kita punya sosok yang membuat kita termotivasi kan. Iya. Kalau bang siapa waktu itu? Saya melihat waktu itu kalau di senior, karena melihat waktu itu kan Semen Padang, saya melihat Eli Eboy waktu itu. Kakak Eli ya? Kakak Eli, ini orang main bolanya luar biasa sekali kakak Eli ini. Saya harus seperti ini, saya harus ngikutin jejak dia gitu. Kakak Eli inspirasi ya? Inspirasi. Juga bareng dulu kakak Erol kan.
Kakak Errol sama kakak Eli itu kalau udah main berdua, wah duetnya Semen Padang itu kan kita ingat sekali waktu itu. Terus anak Minang satu pasti ingat itu. Kalau bicara Semen Padang, Eli dan Errol, wah. Keulang lagi ceritanya. Zaman saya waktu kecil dulu bang, kalau zaman-zaman Semen lagi jayanya ya. Itu sampai nyater mobil itu, rental mobil, sewa mobil, buat nonton rame-rame ke Padang zaman waktu itu. Berarti abang sempat menikmati masa-masa bermain sama mereka ya? Iya, saya sempat menikmati dan kakak Errol juga selalu memberi motivasi waktu itu buat saya sebagai pemain junior gitu. Itu. Oke abang di Semen Padang 4 tahun ya? Berapa tahun? Iya. Yang senior ya? Seniornya dari setelah itu berlabuh ke Sriwijaya FC. Kenapa sampai akhir Sriwijaya waktu itu semacam apa ya? Kekuatan besar sepak bola Indonesia baru muncul ya. Saya nggak tahu. Real Madridnya Indonesia saat itu ya. Karena mereka memang pingin membentuk dream team lah katanya, Los Galacticosnya Indonesia ya. Iya, itu salah kan? Dia ambil semua pemain-pemain, termasuk saya sendiri yang waktu itu jadi incaran Coach RD yang lepas dari Semen Padang. Nah, saya masih pengen di Semen Padang waktu itu, masih pengen sekali. Tapi memang ya faktor-faktor yang membuat saya hampir 4 tahun waktu itu kan saya pengen juga lah seperti orang-orang. Ingin gitu berkembang. Maksudnya ya ingin berkembang. Megang piala juga ya. Gitu. Nah, ada tawaran seperti itu, Coach RD yang sendiri yang telepon. Ini kesempatan yang nggak akan terulang kedua kali buat saya gitu kan. Dan alhamdulillah di tahun pertama di Sriwijaya FC langsung merasakan double winner itu, merasakan juara Liga, juara Copa. Itu luar biasa sekali. 3 tahun di Sriwijaya FC itu merasakan 4 kali juara. 4 kali juara. Hat-trick Copa, 1 kali juara Liga dan bermain di kompetisi Liga Asia Champion itu memang. Saya melihat waktu itu tulisan di lemari itu kan. With football I can be around the world. Wah itu. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Dan bahasa Inggrisnya bagus ya. bahasa sepak bola aja, bahasa sepak bola aja kan. Pronounce-nya bagus karena dan itu waktu itu ini kan. Bang pelatih pelatih modern ini. Dan itu motivasi. Alhamdulillah kesampaian kita bermain Liga Champion Asia yang waktu itu ketemunya Gamba Osaka. Yang habis juara 3 antar klub dunia kan, Seoul FC Korea, Shandong Luneng Cina. Walaupun hasilnya cuma 1 kali menang, tapi experience itu, pengalaman kita bermain Liga Champion. Bolehkah saya bilang kalau masa-masa terindah abang itu di Sriwijaya? Iya, Sriwijaya. Tapi saya menikmati semuanya. Di Semen Padang juga saya bahagia sekali karena awal karir saya di sana. Kan? Iya, Semen Padang yang membentuk abang. Iya, terus menjadikan pemain gitu. Di Sriwijaya itulah pengembangan karir saya sampai saya di 2007 itu dipanggil seleksi tim nasional Piala Asia. Tapi memang waktu itu pas lagi cedera parah, operasi engkel kan, habis main di Aceh. Cedera diajar pemain asing. 2007 itu Piala Asia 2007. Piala Asia ya? Nah, yang kita kalau waktu itu kan kita sumber informasi kan masih media cetak ya. Zaman kita baca bola ya. Koran Go ya. Dan memang saat itu nama abang saat itu dikait-kaitkan dengan timnas itu. Apalagi memang lagi fase-fasenya kayak gini ya. Lagi dikaitkan timnas. Kenanya di Aceh. Di Aceh waktu itu. Itu eventnya Liga waktu lawan Persiraja. Kami menang 2-1. Itu saya main tuh sampai setengah babak itu masih kuat walaupun dihajar, itu pertengahan pertandingan dihajar. Enggak, mohon maaf Bang, saya potong. Itu gimana ceritanya? Cerita pelanggarannya gimana gitu? Ya, dari belakang dia pukul. Waktu itu saya udah lewat, saya running the ball kan. Iya. Dia dari belakang. Ambil dari belakang. Saya kan kita udah nggak awareness, nggak ngeliat lagi kan karena dia udah jauh, tinggal dihajar langsung. Tapi masih main terus sampai babak pertama selesai. Masih main. Babak kedua 5 menit jalan, babak kedua masih main. Tapi habis 5 menit itu kaki ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah berdiri aja di lapangan kan, tegak aja di lapangan, bilang kenapa ini? Saya lihat ini udah bengkak sekali. Saya bilang ke Coach RD,
kenapa? Saya lihat kaki saya sakit. Mohon maaf Abang, itu kan pelanggarannya keras, sangat keras. Abang merasakan keras. Penonton melihat, pelatih melihat. Kenapa tidak ada opsi waktu itu? Ya udah kamu istirahat dulu. Udah waktu itu kan ya gimana pun kalau kita sudah di lapangan itu kita lupa yang namanya sakit itu. Jadi pas kena itu jadi paling disemprot. Udah bisa bergerak lagi, disemprot aja waktu itu kan sampai yang itu kan apa namanya buat penahan nyeri sesaat itu kan. Semprot, saya main lagi sampai akhirnya udah nggak kuat berdiri aja di lapangan. Nah waktu itu hasilnya di ronsen di Palembang kan nggak ada masalah. Pas nama saya keluar untuk pemanggilan pemain Piala Asia itu 2007 itu dan di koran Go itu besar-besar ditulis koran bola waktu itu debut pemain baru tim nasional. Waktu itu saya ngerasa minder sekali, semua isinya itu Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas semua kan. Berangkat saya ke Samarinda, hampir 1 bulan di sana. Sampai di sana saya coba untuk jogging, kok nggak bisa, nyeri. Besok lagi saya jogging lagi nggak bisa. Setiap malam tukang pijitnya tim nasional tuh mijit kaki kan kok nggak bisa juga. Sampai 3 minggu itu saya bilang coach saya mau pulang aja. Saya kayaknya nggak bisa. Tapi Koleb bilang stop dulu, saya suka kamu, saya mau kamu di sini. Dia bilang coba kamu ronsen ulang lagi gitu. Nah saya ronsen ulang lagi, di sana baru kelihatan tulangnya itu pecah depan belakangnya itu, langsung aduh. Nah risikonya itu kan. Bareng operasi saya dengan Boas waktu itu. Boas kan juga cedera patah ankle. Iya. Dokter yang nanganin sama waktu itu. Dan alhamdulillah dua-duanya sembuh juga bisa main bola lagi. Saya 7 bulan istirahat. Enggak. Saya menangkapnya seperti ini. Case Abang ini, apakah itu termasuk case yang lambat ditangani atau lambat disadari? Lambat disadari. Karena waktu itu di ronsen pertama itu nggak ada masalah kan. Makanya pas nama terpanggil tim nasional itu harus berangkat kita gitu. Waktu itu tesnya 2007 di Samarinda. Saya berangkat nyampe sana berusaha untuk jogging. Tapi nggak bisa. Berapa lama? Sampai 3 minggu. Kok nggak bisa. Mungkin nggak tahu, tapi itulah jalannya itu kan. Iya boleh kita bilang ya saat itu Piala Asia 2007 salah satu, mudah-mudahan penonton setuju juga ini, salah satu penampilan terbaik timnas itu saya. Iya betul. Piala Asia 2007. Membayangkan Abang main di sana kan? Wah. Di 2010 dipanggil lagi. AFF ya? 2010, AFF 2010. Itu lebih sedih lagi. Kenapa? Udah dekat berapa? 1 minggu apa 10 hari mau matchnya kan. Itu cedera parah lagi, hamstring. Jadi kelemahan saya waktu itu memang di saat top performa itu saya sering cedera. Karena setelah saya sadari penyebabnya karena telapak kaki saya itu flat. Jadi sangat berpengaruh sekali. Bisa Abang search di Google, kalau telapak kaki flat itu rentan cedera. Apalagi saya bermain selalu dengan speedy, dengan kecepatan kan, main di sayap. Rajin kena tackle gitu. Jadi di saat push dengan kecepatan itu ya rentannya cedera. Telapak kaki Abang tuh flat? Flat saya, agak flat. Berarti boleh mudah-mudahan saya nggak salah lagi. Kita butuh sport science saat ini. Iya betul. Saat ini kita butuh semuanya. Biar tahu sampai kemarin ada deteksi dini sampai kemarin itu kan kita ada materi psikologi ya sampai prof mengatakan kamu anak keberapa untuk bisa jadi pemain tuh harus anak yang segini. Ini penasaran ini. Ini penasaran. Yang masalah anak sih kalau dibahas semuanya kan banyak itu. Masalah anak tadi itu anak keberapa itu yang Kalau kata prof itu anak yang nomor 2 itu yang bisa untuk jadi pemain gitu kan. Anak nomor 2. Anak yang nomor 2. Kalau anak yang pertama itu identik dengan manja kata prof kemarin. Dan gitu. itu sampai segitu dipelajari gitu kan. Psikologinya ya? Ya, psikologinya. Wah, menarik sekali kemarin itu saya, dan banyak sekali ilmu yang didapatkan selama saya di sini. Banyak sekali. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bang, saya balik lagi nih yang timnas tadi. Masa menyesal nggak berapa kali panggil timnas nggak? Bagaimana sih
cara apanya ya? Cara membackup psikologinya gitu kan. Kita kan udah ekspektasinya terlalu tinggi. Saya main timnas gitu. Apalagi media udah gembur-gembur kan ya. Kalau nyesal sih nggak menyesal saya. Karena itu saya merasa itulah jalan saya, itulah takdir saya. Maksud saya udah dari sebelum jadi pemain sampai mau jadi pemain kan saya sudah terapkan dalam diri saya. Saya harus selalu tampil maksimal, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keinginan saya. Dan itu di timnas sudah saya lakukan juga. Tapi itu jalannya, saya cedera gitu. Sering di Sriwijaya juga, Coach RD juga tahu itu. Ketika saya nggak cedera, di saat top perform saya bermainnya ya. Berarti abang mengakui dan merasakan bahwasanya morfologi tadi ya, kaki tadi ya, iya, betul. anatomi kaki tadi. Saya merasakan sendiri. Karena saya rentan dengan cedera waktu lagi enak-enaknya bermain, lagi kondisi lagi bagus, 3 pertandingan, di pertandingan kelima tek hamstring. Ada aja gitu. Iya. Karena kita nonton abang dari dulu ya, di zaman-zaman saya remaja memang ada aja momen yang cedera. Iya. Saya salah satu momen yang selalu saya tandai seperti ini kalau lihat abang. Kalau sempat abang kena tackle tuh mikir cedera lagi nih. Udah mikir kan cedera lagi gitu. Kalau di pemain top dunia kan Arjen Robben yang seperti itu ya. Iya. Main yang rentan cedera. Iya, kaca ya. Gampang kenanya. Tapi kalau dari segi apa memang Pesana Minang satu kenapa saya undang abang ya itu. Kalau kita nonton dari kayak di Agus Salim, kita nonton di Tribun Timur gitu. Iya. Itu pesan nggak dekat dengan abang. Abang main di saya kelihatan terus itu gitu. Pengen nanyanya dari dulu kayak gini gitu. Kalau tipikal abang kan kayak gini, run kan, nanti kasih dilewati satu lari kencang, dalam posisi kencang tuh bisa crossing gitu. Ya. Itu gimana sih belajarnya? Ya, kelebihan saya memang di kaki kiri, memang dominannya di kaki kiri dan itu semuanya pasti dilatih. Ya abang bilang tadi 16 tahun baru ke lapangan. Iya, saat di Pratama itu makanya saya bilang saya nggak berhenti untuk latihan di saat kawan-kawan tidur saya latihan gitu kan. Nah di sana saya selalu menanyakan ke coach apa kelemahan saya. Berarti siap kritik juga saya. Ini kamu harus nambah di sini siap saya lakukan terus sampai itu jadi otomatisasi kan sudah dapat sentuhan enak itu bermain gitu. Iya. Kita nonton kayak ini santai aja nih, tapi bolanya kurvanya hidup gitu. Alhamdulillah waktu di Persija juga BP sendiri ngakuin luar biasa. Kalau untuk bola in swing, tendangan bebas gitu. Iya, dapat pengakuan dari idola sendiri itu rasanya luar biasa juga gitu. Pemain nasional yang ngakuinnya wah ini keren. Padahal waktu itu benar kejadian tahun 2000 itu. Kami masih junior. Itu orang BP satu hotel sama kami. Mereka itu persiapan Piala Asia itu. Ketemu sama pemain nasional semua sama BP. Rasanya luar biasa. Kita baru pemain Pratama waktu itu. Masih lihat-lihat jauh ya. Iya, lihat-lihat jauh dan kesampaian satu tim sama beliau itu. Wah, alhamdulillah. Yang luar biasa, alhamdulillah. Berapa tahun di Persija? Dua musim. 2 musim ya? Di Sriwijaya 3 musim. Di Persija saat itu achievement-nya apa? Pencapaian prestasinya apa? Runner up Liga. Runner up Liga. Waktu tahun pertama sama Coach RD itu. Sampai pada fasenya Persija ada internal problem ya? Iya, betul. Apakah itu salah satu penyebab abang keluar dari Persija saat itu? Ya, mungkin juga sudah waktunya untuk pergi gitu ya. Sudah waktunya untuk pergi. Karena saatnya aku pergi. Karena itu banyak problem-problem internal juga, tapi alhamdulillah semua terselesaikan waktu itu. Berkat sang legend itu tadi. Luar biasa. Iya. Habis dari Persija ke Persiba. Persiba ya? Persiba waktu itu karena istri waktu itu dinas di Semarang, jadi pengasuh di Akpol. Saya nyarinya aksesnya yang dekat-dekat aja karena udah ngerasa main bola kok jauh-jauh terus saya keluar. Nah waktu itu kan bisa lewat darat kan, waktu itu Semarang Bantul itu kan 2,5 jam putus gitu. Nah jadi pengen nyari yang dekat-dekat gitu. Jadi akhirnya waktu itu ke Persiba waktu Bantul. Saat itu usia abang berapa? Keluar dari Persija? Udah saya keluar 30
udah 33. Apakah saat itu abang menganggap momennya, wah ini nggak waktunya saya lagi bersaing untuk level tinggi? Apakah abang sempat berpikir seperti itu? Ya itu tadi, saya hanya terus berusaha untuk semampu mungkin bertahan di level tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi juga kadang orang-orang kan menilai usia berpengaruh, usia ini. Tapi ya asumsi orang. Tapi saya beranggapan saya masih bisa waktu itu, saya masih bisa. Tapi ya itu tadi kan, ketika apalagi klub-klub usianya berapa, ngerasa kita udah nggak bisa lagi berada di level itu gitu kan. Ya oke, nggak apa-apa. Akhirnya 2014 main saya di PS Bangka bareng Rico Simanjuntak. Di situ saya ngerasa saya masih enak lagi main bola. Masih menikmati sepak bola, masih bisa bikin 8 apa 9 gol waktu itu kan di PS Bangka itu. Dan saya ngerasa masih bisa waktu itu. Sampai ya terakhir pensiun saya itu kan 2017 di Persik Kediri. Dan kebanggaan juga buat saya bisa bermain di klub yang punya sejarah hebat itu, Persik Kediri. Ya, itu. Sampai ke Liga Champions Asia kan. Itu tuh alhamdulillah. Jadi 2017 saya masih dipanggil sama Persik Kediri untuk Liga 2 waktu itu kan. Tapi ada regulasi waktu itu kan, batasan usia 35 tahun untuk pemain usia di level Liga 2. Ya udah, saya bilang capek juga. Waktunya untuk istirahat. 2017 selesai dari Persik, saya kembali. Saya ngambil lisensi C langsung di Padang waktu itu. Langsung ya? Langsung ngambil lisensi C. Lisensi. Memutuskan berhenti dalam usia 37 tahun. 37 tahun. Saya rasa kalau untuk Indonesia mah udah topnya saat itu. 37 tahun. Palingan yang bisa lebih dari itu Bima Sakti ya. Ismet ya. Oh iya, Ismet masih main sekarang. Luar biasa ya. Iya. Ini cerita sedikit ini soal Ismet gitu. Abang kan sempat main lawan pernah, main satu tim pernah gitu, dan sekarang beliau masih eksis. Apa sih yang abang lihat dari seorang Ismet bisa survive sampai sekarang gitu? Ismet pemain menurut saya pintar sekali. Dia pintar memanage tenaga dia. Dia tahu di usia dia seperti itu kapan dia harus menghabiskan energi dia, kapan dia harus maintenance, menjaga kondisi dia. It's smart ya? It's smart player menurut saya. Dia punya crossing bola yang luar biasa. Saat sekarang dia main bola, coba lihat, jarang sekali yang passing dia itu salah. Simpel, dia gerak lagi dikit. Apalagi kalau main-main di away, dia kan memang jarang untuk melakukan overlap. Tapi kalau di home dia saya lihat masih sering juga overlap. Yeah. Dan ketika dia overlap, dia melakukan crossing yang menurut saya sangat mengancam. Ya, kan bisa dibilang salah satu alasan BP sering bikin goal heading ya. Ya, Ismail Sofyan. Itu senior yang baik sekali. Enggak. Ya, Pak Haji kan, kami manggilnya Pak Haji. Bang nih, Pak Haji. Enggak neko-neko ya. Iya. Enggak neko-neko gitu. Nah, kita bicara lebih spesifik Abang. Abang bermain di posisi wing. Yeah. Posisi wing kiri gitu. Nah, dan transformasi sepak bola sekarang kan ada pergeserannya ya. Iya. Pergeserannya ya. Kalau dulu kan lebih cenderungnya melebar ya. Ya, kalau dulu crossing ya. Kalau sekarang ada cut inside. Betul. Dulu bagaimana Bang melihatnya? Malah di usia 40 tahun ini saya melakukan itu, dan saya ngerasa ini lebih enak lagi ketika kita pemain kaki kiri, kita main di posisi sayap kanan, ketika kita cut inside, kita lakukan pressing, itu kadang-kadang rasa-rasa kayak Messi ya, terjadi gol-gol yang aneh-aneh gitu. Bisa. Nah, kalau dulu kan memang kerja kita kaki kiri, kita wall pass, kita lari crossing, lebih dominan seperti itu. Kalau sekarang sepak bola modern memang orang yang dominan kaki kanan berada di sayap kiri, dan apalagi sekarang kan identik dengan formasi 4-3-3 itu kan lebih mengandalkan cut inside itu. Tapi saya menandai hal lain gitu. Mungkin orang lain bilang sok tahu gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Dengan perubahan seperti itu, sulit sekarang mencari pemain yang crossingnya paten. Enggak juga. Apa saya salah, Bang? Di kelompok usia gitu atau di timnas gitu, bahkan crossing sering lewat gawang. Karena memang sudah tuntutannya udah main bawa ke dalam. Iya.
memang sudah berbeda sekali, berbeda sekali yang, dan saya ngelihat ya kalau kita membandingkan dengan pemain-pemain luar itu kan memang jauh sekali bedanya gitu. Mereka memang seperti Messi apalagi kan, ketika dia udah megang bola, dia pegang bola di dia itu kalau untuk lepas dari kaki dia itu dia pasti akan, sentuhan dia itu akan selalu membahayakan gitu. Sentuhan dari Messi itulah yang sentuhan magicnya Messi itu. Itu alien itu enggak manusia. Iya, itu aneh sekali. Itu alien dia manusia. Iya. Sekarang malah yang sering kejadian gol kan Jordi Alba yang muncul. Iya. Si bek kanan yang baru sekarang udah bikin gol karena bola-bola dari Messi itu memang dia pegang bola, dia nggak lihat bola, tiba-tiba muncul Jordi Alba, bola sampai dia udah tahu aja Jordi Alba syuting. Jadi satu tim itu siapapun 10 pemain semua berpotensi bikin gol. Iya. Itu yang ngerinya ya. Ngeri. Siapa yang mau di cover itu? Semuanya bisa bikin gol gitu. Oke Bang, dari sekian tahun Abang berkarir, kapan sih momen terindah Abang itu kapan? Ya momen terindahnya ya ketika kita bisa ngangkat piala pastinya. Kita merasakan juara waktu itu. Berarti di Sriwijaya ya? Sriwijaya FC waktu itu. Ya kita seperti apa, luar biasa. Ya kami pun sebagai penonton saat itu sangat menikmati pertandingan Sriwijaya, asik ya, menghibur ya. Selain mereka memang pantas juara, dari segi permainan pun entertain. Ya, memang waktu itu kan Coach RD dikasih tugas untuk membentuk tim yang ya Los Galacticos itu kan, dan Coach RD dibebaskan untuk masalah budget juga, ngambil siapa aja pasti oke, ngambil siapa aja. Nah itu sebenarnya poinnya siapa di sana ya? Poinnya di sana kenapa tim Bali United bisa juara, semuanya adalah ya ini industri ya. Industri sepak bola. Tapi kan memang sebagai pelatih memang diberi kebebasan. Ya, kebebasan. Enggak dipus terserah mau bikin apa gitu. Nah, maunya siapa, pemain siapa. Bicara Coach RD kan adalah salah seorang pelatih ya, yang merubah perjalanan karir Abang. Sekarang Abang memilih untuk menjadi pelatih gitu. Nah, apa sih pelajaran terbesar yang Abang peroleh dari seorang Coach RD gitu? Untuk Indonesia kita sepakat ya bahwasanya beliau salah satu pelatih terbaik. Apa pelajaran terbesarnya? Sabar. Itu orang paling sabar saya lihat. Saya merinding sekali ini. Wih, Masya Allah. Saya nggak tahu kesabaran beliau itu. Beliau kan marinir, angkatan kan. Tapi di dalam berlatih kami itu dia nggak pernah menampakkan karakter dia sebagai apa? Sebagai seorang marinir itu. Dia selalu smile, selalu senyum ketika dia dizolimi juga, dia tidak pernah membalas dengan apa-apa. Dia kesabarannya itu luar biasa. Itu yang saya merasa ini orang luar biasa sabar. Sabar sekali. Pernah kejadian waktu itu orang marah-marahin dia, tapi dia tetap ngapain, udah sabar itu. Rasanya kita nggak mungkin untuk sabar, tapi dia bisa melakukan. Beliau bisa melakukan itu gitu loh. Iya. Dan ya karismatiknya itu di situ saya lihat. Nggak tahu kenapa setiap orang kita nggak pernah, kita bukan takut, kita bukan apa. Segan. Segannya itu luar biasa. Itu yang saya ngerasakan. Dan beliau tipe pelatih yang ketika sudah tahu dia karakter pemain, suka dengan si orang, dia akan bawa itu kemana sih. Alhamdulillah saya juga termasuk ketika beliau pindah ke Persija 4 tahun bareng beliau waktu itu, dan memang Abang diajakin juga waktu itu. Ya itu dia. Dan saya surprise juga ya Bang ya. Soalnya tadi kan kita membayangkan sepak bola itu secara apa ya, secara sains, secara ilmiah. Kemudian saya tanya mengenai RD, Abang langsung jawab dengan spontan, sabar gitu. Jawaban yang surprise. Oh, berarti ini loh, pelatih sepak bola modern itu psikologi gitu yang nomor satu ya. Iya. Kenapa pemain-pemain dari timur itu ketika dalam tim ketika ada Coach RD di dalamnya, mereka jarang sekali indisipliner. Mereka itu kayak
Karena itu tadi, psikologi pemain itu sudah dikuasai sama Coach RD itu. Coach RD udah paham batasan-batasan profesional itu seperti apa. Kan kadang ada juga pelatih yang ya kita hal-hal di luar non teknis apa semua dibahas. Kalau Coach RD memang kita profesional di lapangan. Jadi pemain itu kayak apa ya? Kayak punya orang tua. Iya. Nyaman. Tanggung jawab di lapangan itu besar menurut saya. Boleh dibilang kalau Coach RD figur berpengaruh. Iya, figur berpengaruh buat saya dan insya Allah bisa menurunkan karir. Amin. Amin. Dan Coach RD lihat ya. Amin. Insya Allah. Amin Coach. Kalau untuk internasional siapa Bang yang menjadi Pep Guardiola. Udah kebayang ya, udah terprediksi ya Pep ya. Pep Guardiola karena revolusi sepak bola modern itu dihadirkan dengan nyata oleh Iya, memang filosofinya jelas ya, sepak bolanya jelas. Smart coaches luar biasa ya. Tapi saya pernah baca referensi kalau abang ini penggemar si apa Alvaro Recoba, benar ya? Iya, betul. Waktu saya juga waktu itu kan ada Ronaldo, Inter ya? Ronaldo, Luis, ada Alvaro Recoba. Di sana saya ngeliat tendangan bebas dia, bola-bola kaki kiri itu memang luar biasa gitu loh. Iya, jadi sebelum ada Messi ada Recoba. Ada Alvaro Recoba itu. Sampai kita ngeliat cuplikan di YouTube kan sering saya lihat cuplikan gol-gol free kick-nya Alvaro Recoba. Recoba ngeri. Nah dari situ. Anak-anak zaman sekarang belum pernah nonton Recoba lagi. Alvaro Recoba. Tapi bisa kok dilihat di YouTube. Alvaro Recoba. Itu memang ngeri ya tendangan bebas dia. Dia punya semuanya ya. Iya. Ngeri. Sampai sekarang juga saya ngikutin itu dia. Kegiatan-kegiatan dia. Ya itu benar kan, kita termotivasi karena ada yang kita contoh, Iya. kita tiru. Dan mungkin kepada adik-adik yang sekarang di sepak bola memang harus ada figur, juga. ada contoh teladan, ada figur yang kita idolakan. Bisa dibilang nggak kalau zaman sekarang ya Bang ya, kaliber pemain sepak bola itu sama dengan artis gitu. Karena diikuti terus oleh masyarakat kan. Bahkan konsumsi masyarakat di media sosial sepak bola ini luar biasa. Contoh, kita ambil contoh kayak Liga Korea ya. Iya. Liga Korea merekrut Ansang Greener merekrut Asnawi kan. Dalam beberapa hari akun Instagramnya Ansang Greener langsung gini ke atas. Langsung up. Iya, langsung gitu. Jadi memang nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Itu juga ujiannya buat star syndrome gitu. Itu dia. Kita harus, apalagi ya pemain-pemain baru muncul tuh memang harus kuat menahan itu. Zaman abang dulu belum ada ya. Itu zamannya masih Facebook kan. Ya, sekarang udah semua kan sosmed itu. Waktu itu medianya bola, iya, ya. memang harus kontrol kita sekarang. Kalau nggak kontrol, ya udah banyak sekali kan yang kita lihat pemain-pemain yang bersinar di usia dini, pas di level seniornya seperti ya itu tadi langsung redup. Bicara kita udah ngeri nih, tapi ada kita yang lupain. Setinggi-tinggi kita bangga balik ke baju. Kita nggak bisa pungkiri, kita harus bahas itu gitu. Ada nggak cita-cita gitu? Ya saya jadi Pep Guardiola lah buat SP nanti. Kita ada nggak seperti itu? Pastilah, Pasti ya, Bang, penginginan itu pasti. Tapi ya itu tadi intinya kita harus selalu belajar, proses ya, upgrade ilmu kita. Dan saya juga masih banyak sekali kelemahan apalagi IT saya masih lemah sekali kan. Humble kali ya. Enggak benar. Memang masih lemah. Tapi ya itu tadi kita harus selalu belajar apalagi sekarang saya sudah punya sekolah sepak bola juga di Jambi. Waktu 6 bulan ini alhamdulillah 6 bulan, dalam 6 bulan ini udah ada ratusan anak juga kan. Dan itu mereka yaitu merindukan sepak bola Jambi ini harus sampai ke level profesional, merindukan saya harus bisa jadi pemain profesional. Nah, disitulah peran saya sekarang ini gitu loh, untuk membimbing mereka, membantu mereka. Berat juga PR Abang ya? Iya, berat sekali. Berat ya. Kenapa di 2018 ya kalau nggak salah ya, pernah ditunjuk untuk jadi pelatih kepala buat apa itu? Ya, waktu itu Porprov ya. Porprov Kota Jambi. Itu ya. Masyarakat Jambi udah menaruh harapan sama Abang. Dengan latar belakang Abang, terus sekarang sudah punya license, kita mohon maaf ya buat masyarakat Jambi,
kita tidak ada diskreditnya segala macam ya. Ya, ya. Tapi sejauh ini untuk kita berbicara Liga Sepak Bola Indonesia, Jambi belum ada ya? Jambi belum ada. Belum ada. Padahal di sana bibit keren-keren ya. Iya, di mana aja sih saya ngelihat potensi-potensi itu punya. Apalagi di Jambi apalagi tim yang saya pegang itu Porprov kemarin itu kan Kota Jambi itu sudah 38 tahun nggak pernah dapat medali emas. Alhamdulillah waktu saya pegang tuh, ya alhamdulillah dengan proses yang panjang itu tuh. Berarti ada apa ini? Dapat. Udah ada mulai RD-nya mulai turun. Enggak ya. Mulai dapat yang pemain-pemain yang waktu saya bina itu setelah mereka ikut Porprov, mereka ada yang berani untuk keluar, tapi mereka bisa terpilih di level Liga 2 waktu itu kan ada anak itu yang bermain di Lampung Sakti waktu itu. Iya. Pokoknya ada yang itu. Jadi sebenarnya Jambi itu punya potensi. Mohon maaf, kita balik lagi nanti. Yang tadi kita ketinggalan. Siap. Gitu. Berarti abang mengikuti terus kan progres Semen Padang kan? Ya, saya ngikutin. Bagaimana abang melihat Semen Padang yang sekarang? Semen Padang. Kok ngela nafas? Enggak, Semen Padang sekarang kan berkompetisi di Liga 2 ya. Iya, betul. Di Liga 2. Harapan saya pastinya ya, Semen Padang ini kembali lagi ke levelnya Liga 1. Apalagi kita tahu kan di Sumatera Barat kita punya banyak pelatih yang kalau bicara pelatih kita enggak stoknya itu enggak habis-habis gitu loh. Kita tempat lahirnya gudangnya, guru ya. Gudangnya guru sepak bola ya. Sepak bola, gudangnya pelatih. Tapi itu mungkin faktor-faktor mungkin internal eksternal saya nggak tahu, tapi harapan saya itu ya Semen Padang kembali lagi ke level profesional. Ya, berarti dan itu harapan kita semua juga. Expectation-nya ya, harapannya ya. Dan kalau saya sendiri ya harapannya juga bisa suatu saat bisa untuk itu. Jadi di sana langsung dengar kan bahwasanya abang pernah berkarir di Semen Padang dan juga ingin suatu saat bisa melatih di Semen Padang. Memberikan kalau memang izin ilmunya buat maju sepak bola Semen Padang. Oke, di sana kita masuk ke segmen yang kedua. Abang, di segmen yang kedua ini Minang Corner. Siap. Jadi Minang Corner kok anda perlu pikir-pikir mana lah bahasa awak saya kan. Jadi aman tuh. Jadi abang kampung rumah orang kayak abang tuh di mana? Rumah orang kayak mana? Kota Baru Banuaran. Kota Baru kok banyak di Sumbar mah? Kota Baru Padang Kota. Kota Baru. Padang Kota di Banuaran ya? Banuaran tuh. Tapi kan orang jarang tahu Kota Baru, orang tahu Banuaran sih ya kan. Jadi masuk dari jembatan Babuai itu kan pas kelok kiri itu tuh kan Kota Baru namanya. Oh, di situ kampung abang. Situ ya? kampung asli ya. Abang ketek dulu bang tuh. Indah, mangkonya kan umur namanya abang baru. Iya, Mada gitu dulu. Mada dulu. Tapi ya itulah rancauan Mada kita daripada Mada Gandang lah. Oh, ti Mada ya bang. Mada juga dulu. Acok kan berang di guru sekolah mah ya. Jangan kan juga berang guru. Kan usia dari rumah, Cok. Oh, itu yo. Aku Mada itu kan usia dari rumah. Iya, usia kayak dari rumah. Dalam mau sekolah. Apa nih mas sekolah dulu? SD lang lah weh, SD 01, SMP sampai Padang. SMA-nya juga banyak. Itu kok bukti. Kalau SMA banyak. STM 2 sampai kelas 2. Tapi waktu itu kan iya pada. Kapai STM 2 gua. STM 2 kelas 2 STM, awak memilih mah. Kan yo main di Pratama atau kamu lanjut sekolah. Masalah awak dari Lolong ke Indarong tuh jauh gua. Iya. Akhirnya waktu itu ya memutuskan main sepak bola dulu. Paso kelas 2 tuh berhenti dulu. Berhenti sekolah waktu itu dulu. Iya, itulah rasakinya kan. Akhirnya Semen Padang, rombongan kami itu juara 3 nasional di sekolah kan di SMA Semen Padang. Oh iya. Sesudah itu. Ada lah bang. Berhenti lo sekolah. Iya berhenti. Tapi itu tadi tuh gak pengen main bola aja kan. Karena kesempatan lah main di Semen Padang tuh nggak mungkin datang 2 kali. Iya. Nah itu tadi tuh ketika awak lah di CDRT itu awak itu tadi harus total lo lah. Nggak rugi. Ini kan banyak anak-anak itu yang kesempatan ada tapi nyo nggak memanfaatkan. Di Diklat contohnya, 3 tahun awak di Diklat. Keluar dari Diklat kan harusnya awak pikiran awak jadi pemain profesional. Kalau beda. 3 tahun dididik mati itu. Iya, itulah lah dapet, itulah sadonyo aspek sepak bola.
sampai komponen sepak bola itu pastilah kuasai teknik, taktik, fisik, mental tuh ala punya kan. Nah, tapi banyak awak cari anak-anak itu tadi tuh pengaruhnya mungkin star syndrome. Nah, itu yang harus bisa dikontrol sama. Lagi kah ini dia bang anak-anak apa kan? Gadget. Game kan. Game itu. Sampai malam itu kan lawan lo tuh. Betul. Awak main bola tuh memang harus punya kondisi fisik yang rancak. Kalau lah itu si penganawa itu lah tidak terkontrol ya lalu lah jambar. Abang bantu sebagai pemain paten jago fisik lah. Beberapa pemain jangan pemain lah awak sudah. Udah bisa jago fisik. Alhamdulillah sampai umur 40 kalau masih bisa. Bantu abang kan tak bantu orang umur 40. 45 lah. 45. Ada sionya bang cara menjaga fisik tuh? Itu tadi kini kau adalah nutrisi itu imbangi imbangin dengan nutrisi. Kalau kan mungkin kalau ada yang Herbalife kan, terus di Jambi awak juga punya rumah nutrisi, punya sampai fitness. Jadi cukup Maya. Cukup di situ awak selalu menjaga kondisi kebugaran. Kok sampai abang tinggal di Jambi bang? Tapi terus sabuin tadi mah. Sabuin tadi anda makasihnya bang kok sampai abang suruh aja kakak gitu. Kalau nggak salah kakakku senior di UMP dulu. Iya, jadi wasit pas 2000 sampai waktu di Semen Padang tuh lah kan pernah uji coba waktu itu kan po. Uji coba. Nah, istri lah yang wasit waktu itu wasit tangahnya. Oh beliau wasit tangah. Wasit tangah. Habis itu sama sekali nggak pernah kontak. Enggak nampak wasit tangah gitu biasa. Iya biasa saja. Nggak ada respon, nggak ada apa-apa. Nggak ada kliknya. Itu 2000 sampai kan. Komunikasi balik 2010 lah. Passwordnya di Facebook, dunia maya. Oh, main Facebook dulu. Facebook itu kan dari inbox lah. Istri lah duluan inbox kan masih inget enggak? Tuh kecil siapa kan? Dulu pernah wasitin mah, itu langsung ngeh kan? Oh, ikolah wasit satu-satunya di Sumbar waktu itu langsung ngeh kan? Begara, jadi. Dek garah aja bisa 3 bulan kami ya. Perkenalan itu langsung. Waktu itu kakak lah di kepolisian. Alah waktu itu kan tamat Akpol masih pendidikan lah waktu itu kan. Dan berarti kakak mengambil Akpolnya dari Jambi. Dari S1 nya. S1. Oh, iya. S1. Dan waktu itu abang nyo pindah ke Persija. Dan memang target waktu itu awak umur lah tua kan lah 30 tuh. Target awak tanggal 10 bulan 10 2010 nikah waktu itu. Abang lagi tanggal berapa? 1 Oktober. Oh, tapi nikah Oktober lagi? Nikah enggak jadi karena waktu itu Persija persiapannya capek. Tapaso di Pacape waktu itu nikah. Bulan Juli kami nikah jadi. Oh, naik dengan 10 hari. Dari 10. Capek jadi. Alhamdulillah. Rencana abang monggo leh? Rencana kamu kok yaitu tadi awak pengen merubah sepak bola Jambi. Awak pengen ilmu pelatihan yang ada kok dak sio-sio pengen aplikasikan dulu. Terus ya itu tadi awak pengen sukses di kepelatihan itu. Mungkin hal-hal di luar itu mungkin ada juga. Tapi ya fokus abang itu pengen sukses di kepelatihan sepak bola. Kok baru jawaban yang serius dong. Biasanya yang lain dicoba dulu aja. Kalau abang berarti memang lah punya rencana jangka panjang untuk pelatihan. Terakhir lah pesan abang untuk adik-adik untuk yang kini sedang Nio jadi pemain. Abang lah mengalami proses. Pelajaran terbesar abang mungkin bisa abang sampaikan. Pesan abang tadi itu kan abang sebut tadi itu. Nggak ada kata terlambat. Main bola mau nambah leh baru. Iya ya, nambah leh tahun. Awan sampai kini lu percaya ada? Iya itulah. Nggak ada kata terlambat ketika adik-adik abang atau anak-anak lah punya keinginan untuk jadi pemain bola. Ketika mau untuk berkerajo. Ya itu tadi. Lupakanlah dulu hal-hal yang harus ada yang dikorbankan. Betul, harus ada yang dikorban. Lupakanlah atau tinggalkanlah dulu hal-hal yang rasanya merugikan itu. Kalau awak ingin fokus di sepak bola. Pesan namanya. Pesan. Karena itu tadi awak lah menjalani proses serupa itu. Kenapa diwanti-wanti mana dia bang kan soalnya kalau bang itu tadi kan awak di kelompok umur awak Sumbar kan harus yang memproduksi pemain. Iya. Petang-petang lah dulu tuh panggil seleksi timnas harus tarik. Betul. Tapi
Mbak Acero bisa bertahan di level tertinggi lama itu. sampai di level itu tuh banyak yang tek tek tek. Nah itu tuh. Ya alhamdulillah awak bisa sampai 5 balik tahun di level profesional. Nah itu tadi tuh. Awak tahu kewajiban awak seorang atlet, apa yang harus awak jago, apa yang harus awak kerajuan. Itu saja kalau pengen awet di sepak bola itu. Ya apapun risiko kerajuannya kan ada risikonya. Ada tantangannya. Ada tantangannya, tapi itulah ketika awak bisa melawan, insya Allah awak bisa bertahan. Siap. Pembicaraan Mbak namanya penuh makna. Ada nanti tinggal titip salam untuk Bang. Siap. Dari junior Abang si Johan. Oh Johan. Johan titip salam. Johan. Oh Johan tuh, Johan pernah juga tuh. Konsul bertanya ke abang serupa apa. Ya awak sebagai senior awak mau tahu Johan harus apa iko. Abang cari Johan kelemahannya di sekolah lakukan iko gitu. Tapi alhamdulillah itu dilakukan atau enggak kan kita lah. Pasannya itu tadi kecil enggak bang A tuh ala awak kerajaan. Kecilnya gitu. Tapi kalau awak tanya kan tuh cek kan abang tuh tahu tuh gitu. Iya alhamdulillah. Jadi lah sampai ya Johan. Ya, alhamdulillah. Salam terimaan. Oke Bang, mau kasih banyak Bang. Siap Pak, sama-sama. Jadi dulu ke Basuh aja Bang. Dan ku dapat Basuh taruhilah. Insyaallah mudah-mudahan Abang sehat selalu, keluarga sehat. Amin. Karir pun seperti itu kan bisa meningkat dan mudah-mudahan bisa memberi efek luar biasa untuk Jambi dan tentunya efek itu nanti berimbas ke Sumatera Barat. Amin ya Allah, amin. Salam untuk Akak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Sip. Demikian senang satu bincang-bincang kita dengan Abang Octavianus. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi, memberi manfaat. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Kalau ada salah-salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang. Sama-sama Pak.